Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala, dan kita masih dalam pembahasan perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah ta'ala setelah menyebutkan tentang penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap malaikat dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Dan ketika Allah menciptakan malaikat, tidaklah Allah membutuhkan mereka para malaikat, dan bukanlah para malaikat mereka membantu Allah Azza wa Jalla. Tetapi Allah Azza wa Jalla menciptakan para malaikat untuk menunjukkan kemahakuasaan Allah, bahwa Allah Azza wa Jalla maha kuasa untuk menciptakan makhluk sesuai dengan yang Allah kehendaki. Allah menciptakan malaikat dengan tanpa hawa nafsu, sehingga malaikat diciptakan oleh Allah untuk taat semuanya kepada Allah. Tidak ada satupun yang bermaksiat. Allah ciptakan mereka secara fitrah, mereka beribadah kepada Allah dan tidak berbuat maksiat. Dengan berbagai tugas malaikat yang Allah ciptakan, ada di antara malaikat yang bertugas untuk membawa arsy Allah Azza wa Jalla, membawa arsy. Ada di antara malaikat yang diciptakan oleh Allah untuk bertasbih di sekitar arsy. Ada yang mereka mengucapkan pujian kepada Allah Azza wa Jalla, mensucikan Allah, mengucapkan subhanallah, dan berbagai tugas malaikat. Ada di antara mereka yang ditugaskan oleh Allah dijadikan sebagai utusan Allah kepada para nabinya dan para rasulnya dari kalangan manusia, seperti malaikat Jibril alaihissalam. Dan berbagai urusan yang Allah kehendaki ciptakan malaikat untuk urusan itu. Menurunkan hujan, kemudian menjaga gunung, yang semuanya tidaklah Allah membutuhkan mereka. Tidaklah Allah menciptakan mereka karena Allah butuh. Berbeda dengan ketika manusia menciptakan peralatan yang mereka butuhkan untuk mempermudah urusan mereka. Tetapi Allah, tujuan menciptakan malaikat bukanlah untuk mempermudah urusan Allah, karena Allah maha kuasa. Seandainya Allah tidak menciptakan malaikat, Allah maha kuasa untuk mengurusi segala urusannya tanpa bantuan malaikat, tanpa menciptakan malaikat. Tetapi Allah menciptakan malaikat dengan kehendaknya. Allah hendak menunjukkan kemahakuasaannya untuk menciptakan apapun yang Allah kehendaki dengan tugas dalam bentuk yang Allah kehendaki, untuk tujuan yang Allah kehendaki. Masya Allah. Disebutkan di antara ciptaan Allah Azza wa Jalla, setelah Allah menciptakan malaikat, Al-Imam Al-Muzani menyebutkan summa khalaqa Adama biyadihi.
Kemudian Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Allah menciptakan Adam dengan tangannya. Dan ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW. Di mana Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW di dalam sabda beliau yang menyebutkan tentang penciptaan Adam, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah SAW ketika itu menceritakan tentang kedatangan umat manusia di padang mahsyar kepada Nabi Adam. Mereka mengatakan, kita pergi kepada para nabi, pada Adam, yang mungkin bisa memberikan syafaat kepada kita dan bisa memberikan pertolongan dalam kondisi kita seperti ini di padang mahsyar pada saat manusia tenggelam dalam keringat masing-masing. Maka Nabi Adam didatangi oleh manusia. Mereka datang kepada Nabi Adam dan mengatakan, ya Adam, wahai Adam, anta abul bashar, engkau adalah bapak manusia. Khalaqakallahu biyadihi, Allah menciptakanmu dengan tangannya. Dalam sebagian riwayat biyadaihi, Allah menciptakan Nabi Adam itu dengan kedua tangannya, kedua tangan Allah. Dan ketika disebutkan lafaz ganda, musanna, maka ini adalah lafaz yang paling jauh dari majaz bagi orang yang mengatakan ada majaz, yang mana terjadi perselisihan tentang hal ini. Karena sebagian ahli bahasa mengatakan tidak ada majaz, kecuali jika maknanya majaza fil lughah, apa yang boleh di dalam bahasa, artinya yang digunakan oleh bangsa Arab, yang sudah menjadi kebiasaan mereka dan difahami. Maka dalam kata-kata Allah menciptakan dengan tangannya dan dalam satu ayat dengan kedua tangannya, maka ini jelas menunjukkan Allah menciptakan dengan kedua tangan yang hakiki, yang disandarkan kepada Allah dan bukan berarti kekuasaan. Karena seluruh manusia diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya. Semua manusia, semua makhluk Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Karena kalau seandainya semua manusia, semua makhluk diciptakan dengan kekuasaan, maka tidak ada keistimewaan Nabi Adam yang disebutkan dengan tangannya. Dan tidaklah disebutkan dengan kedua tangan Allah Azza wa Jalla atau dengan tangan Allah, kecuali beberapa makhluk. Tidak semua makhluk dikatakan diciptakan dengan kedua tangan Allah atau dengan tangan Allah. Hanya makhluk tertentu, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan seluruh makhluk dengan kekuasaan, dengan kemahakuasaan Allah, dengan kehendak Allah. Maka penyebutan tangan ini mempunyai keistimewaan, kelebihan, yaitu apa? Keutamaan Adam alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah, secara langsung dengan kedua tangannya. Ini dengan kedua tangannya Allah. Maka kata Rasulullah, khalaqakallahu biyadihi, ketika menukil perkataan firman Allah pada saat penciptaan Nabi Adam. Wa nafakha fika min ruhihi. Mereka para manusia datang kepada Nabi Adam dengan menyebutkan keistimewaan Nabi Adam. Yang pertama, karena Nabi Adam Abul Bashar, bapak manusia, manusia pertama. Kemudian Allah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Ini keistimewaan Nabi Adam. Kemudian Allah meniupkan secara langsung ruh dari Allah Azza wa Jalla yang Allah ciptakan pertama kali. Ini Nabi Adam manusia pertama yang ditiupkan ruh kepadanya. Ini keistimewaannya. Wa amara al-malaika, dan Allah menciptakan, Allah memerintahkan malaikat fasajadu laka, mereka bersujud kepadamu.
Wa askanakal jannah. Yang kelima, Allah menempatkanmu, menjadikan tempat tinggalmu di surga sebelum diturunkan. Maka di sini disebutkan 5 keistimewaan Nabi Adam alaihissalam oleh manusia pada hari kiamat nanti yang mereka tenggelam dengan keringatnya masing-masing untuk menunjukkan kelebihan Nabi Adam dibandingkan yang lain, makhluk yang lain. Maka keistimewaannya Allah ciptakan dengan tangannya Allah langsung, berbeda dengan keturunannya yang tidak disebutkan Allah menciptakan Rasulullah dengan tangannya, tidak ada, atau makhluk yang lain, tapi Nabi Adam alaihissalam yang mendapatkan keistimewaan ini. Demikian juga Hawa yang diciptakan dari tulang rusuk yang berbeda dengan yang lain. Ini maknanya juga hakiki, Allah menciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Wa askanakal jannah ala tasfa'lana ila rabbik. Tidakkah kau mau memberi syafaat, memintakan syafaat untuk kami kepada Rabbmu, kepada Allah? Ala tara ma nahnu fihi wa ma balagana. Tidakkah kau melihat sampai seperti ini keadaan kami, apa yang kami alami? Mereka tenggelam dalam keringatnya, semakin tenggelam dalam keringatnya. Datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Maka ini hadis yang menunjukkan kepada makna yang menjadi bantahan bagi orang yang mengingkari sifat-sifat Nabi Adam ini, dan ahlu ta'til yang memalingkan dari maknanya. Itu makna tangan Allah Azza wa Jalla yang memiliki tangan yang hakiki. Akan tapi ahlu sunnah mereka memahami bahwa Allah ketika Rasulullah menyebutkan khalaqakallahu biyadihi, Allah yang menciptakanmu dengan kedua tangannya atau dengan tangannya, jelas tangan hakiki. Itu yang difahami Rasulullah, para sahabat, tabi'in dan seterusnya. Baru belakangan orang itu memahami, mengatakan tangan di sini bukan tangan yang hakiki, tapi maknanya kekuasaan. Dan memaknai tangan dengan kekuasaan mempunyai konsekuensi yang batil, banyak sekali. Makanya ahlu sunnah menetapkan maknanya yang hakiki, yang layak bagi diri Allah Azza wa Jalla, tangan yang sesuai dengan keagungan kemahabesaran Allah Azza wa Jalla. Demikian juga sifat yang lain, mata, Allah mendengar, Allah melihat. Maka tidak sama seluruh sifat Allah ini dengan sifat makhluk. Masya Allah. Maka disebutkan di sini, ala tasfa ila rabbik ala tara ma nahnu fi. Tidakkah engkau melihat apa yang sedang kami alami ini, kekeringan dan seterusnya. Wa ma balagana, dan apa yang sampai seperti ini kami. Ini keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat akan mengembalikan manusia. Ruh mereka itu yang mana jasadnya sudah ada di dalam kubur, lalu boleh ditiupkan ruh untuk kembali lagi hidup untuk selamanya. Maka dikatakan di sini khamma khalaqa Adam biyadihi wa askanahu jannatah. Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, menempatkan di dalam surga dengan kedua tangannya, jannatah, menempatkan di dalam surga Allah Azza wa Jalla. Kemudian summa btalahu bima naha anhu minha. Kemudian wa nahahu an syajaratin. Allah juga melarang pohon qad nafada qada'uhu alaihi bi akliha. Yang Allah sudah selesai keputusannya bahwa nanti Adam akan memakannya, akan memakan. Summa btalahu bima nahu anhu minha. Dan Allah menguji dengan apa yang Allah larang dengannya. Summa sallata alaihi aduwahu. Kemudian Allah menetapkan bahwa musuhnya yaitu iblis laknatullah alaih ini akan menggodanya fa'awahu alaiha, menggodanya dengan aturan dan larangan Allah ini. Dan Allah Maha tahu itu semuanya sebelum terjadinya.
Allah sudah mencatatnya, Allah sudah menuliskannya. Wa ja'ala aklahu laha ilal ardi sababan. Dan Allah juga yang menjadikan makan buah khuldi itu sebab untuk diturunkan ke bumi. Allah jadikan itu sebagai sebab. Fama wajada ila tarki akliha sabila. Maka fama wajada, Nabi Adam alaihissalam tidak mendapati untuk meninggalkan makan itu jalan, walaan mulaha, tidak bisa meninggalkan. Artinya sesuatu yang pasti akan terjadi akan dilakukan oleh Adam alaihissalam, dan itu karena godaan iblis, dan disitulah Nabi Adam melakukannya. Ini adalah sudah menjadi takdir. Tetapi Nabi Adam melakukan itu bukan dengan sebuah paksaan dari Allah, tetapi Allah Maha tahu bahwa Nabi Adam yang akan melakukannya dengan pilihannya, dengan pilihan Adam karena godaan dari iblis. Dan itu sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sekali lagi, ini bukanlah paksaan, sifatnya dari Allah Azza wa Jalla, tetapi Allah menetapkan karena Allah Maha tahu Adam akan tergoda disebabkan karena Hawa yang sudah digoda oleh iblis laknatullah alaihi dan akan terjerumus ke dalamnya. Tetapi Allah juga yang menetapkan bahwa Nabi Adam akan menyesal, Adam akan bertaubat. Allah Subhanahu wa taala sudah mengetahui hal itu, bahwa Adam alaihissalam ketika sudah melakukan perbuatan maksiat itu, perbuatan pelanggaran, yaitu memakan buah khuldi, Allah Maha tahu bahwa nanti Adam alaihissalam menyesali perbuatannya. Lalu kemudian Allah juga Maha tahu bahwa penyesalan itu adalah penyesalan yang sejujurnya. Allah Maha tahu apa yang ada dalam hati Nabi Adam alaihissalam ketika tergoda dengan bujukan istrinya meminta buah khuldi karena didorong oleh iblis laknatullah. Allah sudah mengetahui, dan disitulah yang disebut dengan takdir atau qada dari Allah Azza wa Jalla. Karena Allah Maha tahu bahwa Nabi Adam akan tergoda dan akan makan buah khuldi, dan konsekuensinya ketika makan buah khuldi maka dia harus diturunkan dari surga. Dan itu semuanya sudah diingatkan oleh Allah kepada Nabi Adam, tapi Nabi Adam terlupakan karena godaan iblis ini. Dan setelah itu Nabi Adam bertaubat kepada Allah. Ini semuanya Allah Maha tahu. Allah mengetahuinya semuanya ini. Adam akan bertaubat, Adam juga akan diampuni oleh Allah, dan kemudian diturunkan ke dunia, dan mereka sudah tidak bisa lagi digoda oleh iblis. Maka iblis pun mencari godaan yang lainnya untuk anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Digoda dengan fitnah yang sudah dipelajari oleh iblis, bahwa Nabi Adam dan keturunannya ini lemah kaitannya dengan godaan wanita. Maka godaan paling besar bagi umat Nabi Adam alaihissalam, keturunan Nabi Adam adalah wanita, sebagaimana itu terjadi pada dirinya, pada Nabi Adam alaihissalam. Tetapi Nabi Adam juga bertobat kepada Allah, dan itu sifat kesempurnaan manusia. Manusia yang sempurna adalah ketika dia mengakui kesalahannya. Ketika mengakui kesalahannya, sehingga setiap manusia pasti melakukan suatu kesalahan, sedikit ataupun banyak. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan bertobat. Maka sifat hamba Allah yang paling tinggi, salah satu di antara sifat yang paling mulia adalah ketika manusia, Bani Adam ataupun jin, mereka memohon ampun kepada Allah, beristighfar, mohon ampunan atas perbuatan mereka di dunia, dan Allah kabulkan. Allah Maha tahu siapa saja yang berhak dikabulkan. Kemudian disebutkan
Tsumma khalaqal jannati min dzurriyyatihi ahlan. Kemudian Allah menciptakan untuk surganya dari keturunannya itu menjadi penghuninya. Jadi penghuni surga. Ini Allah ciptakan. Fahum bi'amalihim bimasyiatihi amilun. Mereka itu bi'amaliha dengan amal-amal perbuatannya bimasyiatihi amilun, dengan kehendak Allah mereka akan menjalankan, mengamalkan apa yang Allah ketahui dan Allah catat dan akan dijalankan persis sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah atau meninggalkan sebagaimana yang dilarang oleh Allah. Dan siapapun manusia diketahui semuanya, siapa yang menjalankan perintah ini, siapa yang melanggarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala khalaqalahum a'yanan la yubsiruna biha. Ada makhluk yang memang diciptakan oleh Allah dan Allah Maha tahu. Mereka tidak bisa melihat dengan mata, dengan kebenaran. Wa ini kebenaran dan itu dari Allah mereka akan menjalankan. Khalaqal dunya inna Allah juga menciptakan penghuni untuk neraka. Apakah dipaksa masuk neraka? Tidak. Tetapi Allah tetapkan masuk neraka karena keadilan Allah. Ini sifat yang harus ditekankan dalam takdir, bahwa Allah tidak akan berbuat zalim. Dan ini dinafikan dalam seluruh Allah. Sifat zalim ini satu sifat yang harus dan wajib dinafikan dari Allah. Inilah yang berlaku keadaan. Tidaklah orang yang menggolimi satu pun, sekecil apapun tidak ada. Tapi mereka manusia yang berbuat zalim. Manusia yang berbuat zalim. Allah menciptakan untuk keturunannya, untuk keturunan Nabi Adam, neraka itu ada bagiannya. Fakhalaqahum la yubsiruna biha. Allah juga menciptakan untuk mereka mata-mata yang tidak bisa melihat dengannya, dengan kebenaran dari Allah SWT. Wa adalla asma'una biha la yasma'una biha. Karena ini yang diciptakan oleh Allah mereka tidak mendengarkan, tidak mendengarkannya. Wa quluban la yafqahuna biha. Dan hati manusia yang tidak pernah mereka memahami. Allah SWT menciptakannya. Faham bila mereka adalah majhul, sehingga mereka akan bicara dari hawa nafsu. Wa bi amalin dari bisa diterima dari yang belum. Dan manusia juga di antara mereka ada amal-amal yang neraka. Bisa diterima dari yang dengan takdir yang sudah terdahulu mereka. Allah Maha tahu siapa di antara manusia yang mendekati matinya ternyata bertobat, diterima tobatnya. Sebaliknya juga demikian. Ketika mereka mendekati hari kematiannya, mereka yang asalnya beribadah, tapi Allah Maha tahu isi hatinya yang menarik. Maka jadi ada yang melakukan amalan yang berkata yang masuk dalam. Ini semuanya dengan keadilan Allah. Sifat yang harus ditekankan dalam masalah takdir ini adalah yang paling wajib untuk ditekankan dalam memahami takdir. Iman pada takdir Allah SWT. Ada makna yang banyak. Di hadis Rasulullah SAW yang antaranya hadis yang menyebutkan tentang penciptaan manusia yang telah diciptakan oleh Allah sesuai dengan ilmu Allah yang terbaru, tidak akan meleset, tidak akan bergeser, berbeda dengan apa yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz, dan itu dengan ilmu Allah SWT. Bukan dengan paksaan. Tidak ada manusia yang dipaksa untuk masuk ke dalam takdir tertentu. Tapi manusia yang memilih, Allah maunya. Kalau manusia memilih kebaikan, Allah memberikan dorongan perlindungan
dia menuju kepada kebaikan tersebut. Dan Allah yang Maha tahu hatinya setiap manusia. Bagaimana manusia yang satu dan yang lain? Siapa yang nanti akan berbuat manusia sampai akhirnya? Siapa yang akan bertobat? Gimana di awal hidupnya dia berbuat maksiat, nanti akhir hayatnya dia akan berbuat maksiat. Demikian sebaliknya, yang awalnya taat sudah jadi munafik. Allah semuanya. Allah Maha tahu terhadap semuanya. Dan ketika Allah menciptakan sesuai dengan yang sudah tercatat dalam makhluk, bukan dipaksa oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ini sebenarnya berjalan sesuai dengan apa yang telah ditulis. Jadi itu bukan paksaan Allah Azza wa Jalla sebagaimana yang dipahami dengan Jahriyah. Karena itu mereka diamali ahlinya di syar'i dan dia penghuni neraka juga demikian. Mereka menggunakan karena takdir sudah sebelumnya diketahui oleh Allah Azza wa Jalla bahwa simpulan akan melakukan demikian akan mati kafir mereka diadab oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya telah diketahui masing-masing satu orang per orang ini diketahui hakikatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Apakah masuk neraka? Ingat yang paling bawah atau yang paling atas, surga yang paling atas, ini semuanya hanya Allah SWT yang mengetahui hakikatnya. Kemudian wal iman qaulun wa amal. Setelah menyebutkan tentang qada dan qadar, maka Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa iman qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Iman itu ucapan amal dan perbuatan. Wa huma siyani, dan keduanya itu siya saling beriringan, tidak bisa dipisah satu dengan yang lain. Huma siyani wa ni'man, dan dua perkara yang akan terus beriringan. Ni'man dia akan berkata lain dari kebaikan rumah ini tidak boleh dipisahkan dari keduanya. La ilaha illa Allah. Dua-duanya harus ada, yaitu iman dan amal. Ini kedua hal yang terdapat pada Allah Azza wa Jalla dan pada keimanan itu sendiri. Tidak ada di dalam iman itu hanya ucapan saja, mesti harus diiringi dengan perbuatan. La imana illa bi'amal, tidak ada iman kecuali dengan amal. Wa amal illa bi'iman, tidak ada amalan itu sah kecuali dengannya. Tidak ada amalan itu bisa kecuali dengan iman. Wal mu'minuna fil iman yatafadhalun, dan iman orang mukmin dalam keimanan mereka itu yatafadhalun, mereka bertingkat-tingkat. Kaum mukminin keimanannya itu bertingkat-tingkat. Wa bisolihil a'malihum mutazayyidun, dan dengan amal soleh mereka itu bertambah tingkatan mereka. Nilai mereka di hadapan Allah itu terus bertambah. Sehingga masing-masing orang bisa mendapatkan dan meraih tingkatan yang paling tinggi. Apabila bisa menjalankan perintah Allah, maka semakin banyak seseorang taat kepada Allah dengan petunjuk, hidayah, taufik di atas jalan yang benar. Ini suara. Karena itu dikatakan orang mukmin dalam iman dan betul kita bisa berbeda. Tetapi soal amal itu dengan amal soleh mereka terus bertambah. Wala yakhrujuna bi dunyina, dan tidaklah keluar mereka itu dengan dosa mereka dari iman. Mereka tidak keluar dari iman. Wala yakhrujuna
Dirhubungi kabirah dengan melakukan perbuatan dosa besar, wala isyan perbuatan maksiat. Mereka tidak kafir karena perbuatan maksiat. Mereka tidak kafir karena melakukan dosa besar. Ini perkataan Imam Muslim berkata, wala yujibu muhsin yang berzina, dan tidaklah mengharuskan untuk orang yang berbuat ihsan. Jadi muhsin orang yang berbuat ihsan di kalangan manusia al-jinan, di surga. Tidaklah kita memastikan orang yang berbuat baik sekalipun itu tidak surga. Ini kecuali pada jalan Nabi. Setelah Allah takkan dia masuk surga, wajib masuk surga kesimpulan, maka mereka yang mereka pasti masuk surga sesuai dengan sabda. Ada yang bisa jadi karena mereka berbuat maksiat yang tidak diminta orang lain, yang ditambahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Walau masyarakat muslimnya, kita tidak mau persaksikan orang yang salah antara orang muslim itu kita langsung diajak mereka. Tidak. Semuanya kembali kepada masyiat Allah, kehendak Allah yang nafid dan pasti akan berjalan jika Allah menghendaki. Ini perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah. Sehingga keimanan ini tidaklah bisa direkayasa. Iman ini terdiri dari ucapan dan perbuatan yang mana taufik dari Allah Azza wa Jalla keimanan tersebut, maka mintalah keimanan dari Allah. Minta keimanan itu dari Allah Azza wa Jalla. Minta agar supaya keimanan dikokohkan. Hanya Allah yang bisa menguatkan iman. Hanya bukan karena kehidupan dari Allah Azza wa Jalla, maka manusia tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Sebenarnya bukan karena hidayah dari Allah, taufik dari Allah Azza wa Jalla, tidak akan manusia bisa mendapatkan hidayah. Maka dari itu, ini antara bagian dari iman kepada Allah dan qadar, yang mana zaman sekarang ini banyak yang mereka mempermasalahkan sebagaimana pandangan mereka. Tapi semakin lama semakin besar. Dan karena tidak ada zaman, semua manusia yang mereka nanti dan seluruh manusia Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditetapkan bahwa mereka yang beriman yang tidak beriman Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengetahui dan telah mencatat. Al-iman qaulun wa iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Keduanya siang hari malam, kedua berbeda tidak bisa dipisahkan antara ucapan dan perbuatan. Keduanya qaulan la yufarriqu bainahuma. Kita tidaklah membedakan di antara keduanya. La iman illa tidak ada iman kecuali dengan amal perbuatan. Tidak ada iman kecuali dengan amal. Artinya tidaklah iman itu bernilai kecuali apabila diiringi dengan amal. Wala amal illa billah, dan tidak ada amal yang bermanfaat kecuali jika diiringi dengan iman. Karena itu sholatnya orang munafik tidak bermanfaat, karena sholatnya mereka
ibadahnya mereka tidak diiringi dengan iman. Demikian juga yang mengatakan saya betul beriman dalam hatinya, maka iman itu harus direalisasikan dengan amal perbuatan. Iman dalam hati dan tidak diucapkan dengan lisan atau diamalkan dalam amal perbuatan, maka dia belum bermanfaat untuk waktunya. Iman harus diucapkan dengan dua kalimat syahadat, dan kemudian dia harus melaksanakan konsekuensi dari iman. Wal mu'minuna fil imani yatafawwalun, dan orang-orang mukmin dalam keimanan mereka itu bertingkat-tingkat. Wa bisalil a'malil mu'minina azailun, dan mereka dalam keimanan itu mereka berbeda-beda, dan dengan amal soleh akan ditetapkan, akan diukur perbedaan tingkat keimanan mereka. Karena itulah di dalam pemahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa iman itu akan ditambahkan oleh Allah dengan amal perbuatan. Iman itu bertambah dengan amal soleh. Dengan amal soleh itu manusia meningkat, bertambah keimanan. Mutazaidun. Demikian juga dengan maksiat iman itu bisa berkurang. Dengan perbuatan maksiat keimanan itu berkurang. Tetapi disebutkan jadi dibantahkan kepada orang Khawarij, wala yakhrujuna bi qulubi minal iman, dan tidaklah manusia keluar dari iman, artinya hilang imannya dengan dosa. Tidaklah keluar dari iman dengan perbuatan maksiat, sebagaimana pemahaman kaum Khawarij yang mereka mengatakan ketika berbuat maksiat dosa besar, imannya hilang secara keseluruhan. Ini pemahaman Khawarij. Dan dengan perkataan Imam Al-Ghazali menunjukkan bahwa manusia mereka keimanan mereka itu tidak satu sebagaimana dipahami oleh Cina. Tetapi keimanan itu bertingkat-tingkat. Ada tingkatan. Wala yadkhuluna min qulubi al-iman wala yadkhuluna min qulubi al-iman wa maksiat, dan tidaklah menjadi kafir karena melakukan dosa besar maksiat. Wala yujibul muhsinin jinan, dan tidaklah kami kita Ahlussunnah memastikan kepada orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, beramal soleh, beriman dengan surga. Artinya memastikan mereka pasti masuk surga, simpullah masuk surga, kecuali yang diajarkan Nabi. Setelah orang-orang yang memang sudah ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wala nashhadu ala anfusina, dan kita tidaklah mempersaksikan orang yang berbuat maksiat mereka itu dengan neraka. Artinya memastikan mereka pasti masuk neraka, simpulan dan seterusnya. Karena bisa jadi di akhir hayatnya dia bertobat, atau setelahnya kita tidak mengetahui ketika meninggal dalam keadaan dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tidaklah dipastikan seseorang itu masuk neraka karena perbuatan maksiat dia. Hanya saja seorang mungkin mendoakan saudaranya yang berbuat maksiat agar diampuni oleh Allah maksiatnya, agar diampuni, dan berdoa agar supaya orang-orang yang mukmin hingga husnul khatimah mereka dimasukkan dalam surga Allah Azza wa Jalla. Ini adalah makna pemahaman Ahlussunnah dalam memahami iman dan kekafiran. Ini adalah pemahaman yang ditetapkan sebagai akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidaklah Ahlussunnah seperti yang kaum Khawarij yang mengkafirkan orang dosa besar dan bahkan hidup memastikan, dan tidak juga memastikan penghuni surga secara langsung kecuali yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini kabar Rasulullah SAW.
Semoga bermanfaat apa yang kita bahas dalam kesempatan kita kali ini. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta